Pengertian i'jaz Al-Quran. I'jaz secara bahasa itu masdar dari lafaz a'jaza yang berarti lemah. Sedangkan secara istilah, i'jaz Al-Quran yaitu ketidakmampuan, lawan dari kemampuan. Dimana ketika suatu kemukjizatan itu terbukti, maka nampaklah kekuatan mukjiz, yaitu sesuatu yang melemahkan. Jadi i'jaz di sini yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dan menampakkan kelemahan-kelemahan orang Arab terdahulu yang ingin menandingi sesuatu yang abadi yaitu Al-Quran dan menampakkan kelemahan-kelemahan generasi setelahnya. Nabi pernah menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, Nabi menantang mereka dalam menandingi Al-Quran itu secara keseluruhan. Baik dulu itu dilakukan oleh orang Arab sendiri, orang yang bukan asli Arab maupun para jin. Yang kedua, Nabi menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu hanya pada 10 surat Al-Quran saja. Yang ketiga, Nabi menantang orang-orang Arab dalam menandingi Al-Quran itu hanya 1 suratnya saja. Diceritakan dulu bahwasannya itu ada yang ingin berusaha menyerupakan sesuatu karya sastra dengan Al-Quran, yaitu seorang pimpinan Quraisy. Dia menyuruh seorang penyair terkenal yang bernama Al-Walid Al-Mughirah untuk membuat karya sastra, di mana karya sastra tersebut nanti akan diserupakan dengan Al-Quran. Akan tetapi dalam hati Al-Walid Al-Mughirah, dia juga seorang kafir Quraisy, dia mengatakan dalam hatinya, apakah yang harus aku katakan kepada mereka? Bahwasanya aku ini adalah orang yang benar-benar paling memahami tentang syair Arab. Akulah yang paling memahami makna-makna Arab. Dari sini aku percaya bahwasanya Al-Quran itu bukanlah ciptaan Muhammad sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu selain isinya yang didengar itu nikmat dan manis, tidak ada yang mampu mengunggulinya, itu juga bukan ciptaan, itu juga bukan sebuah sihir jin. Akan tetapi Al-Walid bin Mughirah ketika mengetahui semua itu, dia tetap kafir sampai akhir wafatnya, walaupun tidak menutupi kejujurannya dalam mengakuinya dia bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dan dia tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu karya Nabi Muhammad. Ada juga yang berusaha menandingi Al-Quran itu, dia yaitu Musa Ilamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia juga mengaku bahwasanya dia memiliki kitab yang dapat menandingi Al-Quran. Dia mengaku kitab itu turun dari langit dibawa oleh seorang malaikat yang bernama Rahman. Sampai-sampai dia membuat ayat palsu. Ayatnya berbunyi, ayyuhadzifda banatud difda'in a'laka filma wa asfalaka fiturab. Artinya, wahai kata, anak-anak dari 2 kata, bagian atasmu di air dan bagian bawahmu di tanah. Akhirnya itu dikomentari. Kata-kata Musa Ilamah itu dikomentari oleh seluruh penyair-penyair terkenal Arab bahwasanya kata-kata Musa Ilamah tersebut tidak mengandung suatu pengertian apapun. Salah satunya yang mengomentari itu penyair terkenal bernama Al-Jahiz. Dia mengatakan entah apa yang membuat jiwa Musa Ilamah itu tergerak sehingga dia menyebutkan kata dan sebagiannya itu sebagai ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi. Dari yang saya sebutkan tadi, keautentikan Al-Quran itu juga bisa dibuktikan melalui 3 tahapan. 1, keunggulan sastranya. 2, kefasihannya. 3, tentang cerita-cerita informasi-informasi umat-umat terdahulu. 4, tentang fenomena-fenomena yang relevan tentang bumi, langit, yang relevan dengan temuan-temuan para ahli sains. Yang kelima yaitu tentang syariat umat Islam yang membahas tentang kekeluargaan, muamalah, dan lain-lain. Jadi i'jaz Al-Quran yaitu sesuatu yang luar biasa
dimana di situ menantang siapapun, mendatangkan apapun yang dapat menyerupainya, sehingga orang yang ingin menandingi Al-Quran itu terbukti kelemahannya dan mengakui, benar-benar mengakui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai seorang utusan.